Kakak, kamu kenapa? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada apa? Kamu mau apa? Bagaimana kalau anaknya kenapa-kenapa? Pergi. Cepat panggil ambulans. Ingsu. Ini sebenarnya apa? Apa yang terjadi? Kamu mau apa? Kenapa kamu ikut? Kalau anak dan putriku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berhenti sampai kamu membayarnya. Tunggu saja. Anak, Ingsu. ini sebenarnya apa? Anak. Ingsu. Ingsu. Keluarga menunggu di luar. Perawat, tolong selamatkan putraku. Aku mohon. Tenang, dokter akan berusaha sebaik mungkin. Dan juga anaknya. Pastikan anaknya selamat. Wan Jawen, ini waktunya untuk apa? Kamu masih mikirin anak? Ingsu jadi begini karena kamu. Jangan ribut. Biar aku masuk dan menolong mereka. Ingsu. Huang Jiawen, kamu di sini juga tidak membantu. Cepat pergi. Tante, aku harus menunggu di sini. Kamu tidak membantu. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Aku akan belikan kamu makanan. Maaf, Bu. Jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Kalau Yingsu sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan berhenti sampai kamu membayarnya. Aku benar-benar tidak tahu kakak hamil. Aku terus meneleponnya tapi tidak diangkat. Makanya aku datang ke sini. Ini sebenarnya apa? Kamu sebenarnya mau tahu apa? Yingsu terbaring di dalam. Dengan anaknya, sekarang hidup atau mati pun tidak tahu. Kamu ini punya hati tidak? Punya peri kemanusiaan tidak? Kamu tidak tinggal tenang di rumah Jiang. Kamu kesini mau apa? Sekarang kamu ketemu. Kamu sebenarnya mau apa? Tidak mau apa-apa. Aku juga tidak mau menyakiti siapapun. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Keluarga pasien Qin Yingsu. Aku adalah ibunya. Halo, Qin Yingsu sudah melahirkan sepasang anak kembar. Tapi salah satu anaknya memiliki masalah jantung. Harus dipindahkan ke ruang perawatan intensif neonatal untuk observasi. Anak yang satunya, meskipun tanda-tanda vitalnya tidak bermasalah, tapi karena lahir prematur, jadi harus dipindahkan ke ruang perawatan anak untuk observasi. Cepat, salah satu dari kalian pergi untuk mengurus prosedur rawat inap. Tapi bagaimana dengan ibunya? Bagaimana kondisi ibunya? Ibu yang melahirkan bukan persalinan normal, kehilangan banyak darah. Meskipun sudah terlepas dari bahaya kematian, tapi apa? Mungkin tidak bisa hamil lagi di masa depan. Ibu, pelan-pelan. Ibu, kamu tidak apa-apa? Sudah kubilang anak ini tidak boleh dipertahankan. Cepat pergi. Kamu mau kamu. Kamu tertawa apa? Qin Yingsu sampai-sampai memukulku dengan bantal. Ini baru. Dipukul malah ketawa. Kamu suka disiksa ya? Aku suka kamu. Latihan anggar bersamaku pasti membosankan ya? Tidak, menurutku cukup menarik. Ini pertama kalinya aku mencoba anggar. Dulu aku merasa ini sangat jauh dariku, hanya melihat di TV.
seperti Olimpiade atau Asian Games. Setelah latihan hari ini, aku merasa cukup menarik. Kamu tahu tidak? Ini pertama kalinya aku melihatmu tertawa begitu bahagia. Sayang, kalian harus semangat. Cepat sembuh ya. Lalu tumbuh besar dengan sehat dan bahagia. Suaranya kenapa? Tidak ada. Ada apa cari aku? Kamu di hotel? Tidak, lagi ada urusan di luar. Apapun itu, bicarakan nanti saja setelah pulang. Kakak, kamu sudah bangun? Jangan takut, Jiang Chun tidak tahu aku datang. Xiaoxi, kakak minta maaf padamu. Kakak, jangan bilang begitu, ini salahku. Aku seharusnya tidak datang menemuimu tanpa memberitahu. Bagaimana kabar anaknya? Anaknya baik-baik saja. Kembar laki-laki. Kakak, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Anak ini Adalah milik Jiang Chun. Kenapa kamu tidak percaya? bukankah kamu bilang kamu selalu tidur terpisah dengan Jiang Chun? Ja? Alasannya rumit. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Tapi anak ini memang milik Jiang Chun. Kalau memang milik Jiang Chun, kenapa kamu tidak berani beritahu Jiang Chun? Karena keluarga Jiang tidak akan membiarkanku melahirkan anak ini. Aku tidak mengerti. Aku tidak marah, kamu tidak mengerti. Sebenarnya aku juga awalnya bingung. Kamu tahu tidak? Dokter yang bernama Anikyu itu. Yang kemarin kamu suruh aku pura-pura periksa denyut nadi. Ja? Dia adalah dokter keluarga Jiang. Setiap bulan memeriksa denyut nadiku. Memberiku banyak suplemen. Katanya ingin aku cepat hamil anak keluarga Jiang. Awalnya aku sangat percaya padanya. Tapi kemudian, aku menemukan dia menambahkan obat kontrasepsi dalam suplemenku. Kenapa bisa begitu? Ja? Jadi aku tahu, kalau aku tinggal di keluarga Jiang, aku tidak akan bisa melahirkan anak ini. Aku juga tidak tahu siapa di keluarga Jiang yang tidak ingin aku hamil. Kakak, jangan sedih. Ternyata hidupmu di keluarga Jiang begitu sulit.
Orang luar pikir aku bahagia. Tapi hanya kamu yang tahu penderitaanku. Aku harus melindungi mereka, jadi aku tidak bisa melahirkan anak ini di keluarga Jiang. Aku hanya bisa begini. Maafkan aku, Xiaozhi. Kakak, ini salahku. Aku seharusnya percaya padamu, kamu kakakku. Apapun yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Kalau aku tidak begini, anak ini tidak akan. Ada apa dengan anak itu? Tadi kamu bilang anakku baik-baik saja. Kenapa sekarang? Kamu datang lagi? Ibu. Ibu, jangan bicara seperti itu pada Xiaozhi. Dia yang membuatmu seperti ini. Ibu, ada apa dengan anakku? Bisa kamu keluar sebentar? Aku ingin bicara dengan putriku. Ada waktu? Bicara sebentar. Jadi, saat di toko buku, kamu sudah tahu aku bukan Qin Yingsu? Saat itu aku juga sedang mencari Qin Yingsu. Ketika melihatmu, aku benar-benar mengira itu dia. Tapi tiba-tiba, aku menerima telepon dari Qin Yingsu. Aku baru tahu semuanya setelah sampai di sini. Kakakku bisa mencari kamu berarti dia sangat mempercayaimu. Bisa dibilang begitu. Lagi pula kita juga teman sekelas selama bertahun-tahun. Selama ini kita saling mendukung. Aku melihat sendiri, dia menikah dengan Jiang Chun. Dan melihat mereka berdua, hanya tampak rukun. Wang Jiawen, aku ingin bertanya sesuatu. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Aku masih mencintainya. Tapi di hatinya hanya ada Jiang Chun. Jadi, kamu mengirim foto kamu dan kakakku ke keluarga Jiang? Saat itu, kakakmu terus mengabaikanku, aku tidak punya cara lain. Huishi, aku mohon padamu, jangan beritahu kakakmu tentang ini. Sekarang aku hanya ingin menjadi seorang teman, menemani mereka berdua. Benarkah? Dulu aku selalu ingin Qin Yingsu meninggalkan keluarga Jiang. Aku pikir itu yang terbaik untuknya. Tapi kali ini melihat, dia berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anaknya dengan Jiang Chun. Sang Gegeji. Aku benar-benar menyerah. Aku mengerti. Terima kasih. Ibu, jangan halangi aku. Aku ingin melihat anaknya, Yingsu. Biarkan aku melihat anaknya. Yingsu, jangan sentuh Yingsu. Ada apa? Ada apa? Jawan. Ini bagaimana ya? Aku sudah bilang ke Yingsu. Gak apa-apa. Dokter bilang anaknya bisa sembuh, tenang ada aku di sini. Gak akan ada masalah. Jawan. Kamu bilang, ini karma kita ya? Ngomong apa sih? Cloth and karma. Itu karma aku yang gak jaga kalian dengan baik. Kamu tahu gak? Kamu melahirkan anak kembar. Aku seneng banget waktu lihat mereka. Meskipun ada sedikit kekurangan, mereka tetap harta kita berdua. Kita pasti bisa membesarkan mereka dengan selamat dan sehat, oke? Beneran. Sekarang aku udah gak punya apa-apa. Aku cuma punya kamu dan anak-anak. Dokter udah bilang, belong seumur hidupku. Aku tahu. Seumur hidup asal ada kamu dan anak-anak. Udah cukup.
Halo? Aku mau tanya tamu di kamar ini dia. Gak ada. Kayaknya semalam gak balik. Gak mungkin. Kemarin dia bilang mau balik istirahat. Lihat aja sprei masih rapi. Tas koper masih di sini. Makasih. Sama-sama. Keadaannya kurang baik. Yang sulung kena penyakit jantung terminal. Sekarang belum ada cara pengobatannya. Cuma bisa dikontrol pakai obat. Nanti pas udah gede, kalau kondisinya memungkinkan, bisa pertimbangkan operasi transplantasi jantung. Yang bungsu jantungnya gak masalah. Tapi karena lahir prematur, ibunya juga fisiknya kurang bagus. Nanti pertumbuhan tubuhnya mungkin agak lambat dibanding anak seusianya. Kok bisa gini? Aku tahu kalian khawatir sama anaknya. Jujur aja, fasilitas medis di sini terbatas. Kasus kayak gini juga jarang. Jadi aku saranin, bawa anaknya secepatnya ke rumah sakit besar. Wozi, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu bahkan tidak percaya pada kakak dan ibumu sendiri. Siapa lagi yang bisa kamu percaya? Sekarang sudah baik, kan? Kakak hanya ingin menyelamatkan anaknya, kamu malah ikut. Anak itu di ruang perawatan intensif. Ini semua salahku. Semua ini kesalahanku. Apa maksudmu? Kalau kamu begitu membenciku, tidak ingin mendengarku, langsung saja lempar ponselmu ke laut. Bagaimana kamu datang? Kenapa matamu merah? Kamu menangis? Tidak, tadi angin besar masuk ke mata. Dari mana anginnya? Tadi ada angin, sekarang sudah berhenti. Apa kamu ingat sesuatu? Mengingat sesuatu yang seharusnya tidak diingat. Bolehkah aku sendirian sebentar? Terserah kamu. Kamu harus segera ke Pulau Merah, secepat mungkin. Kak, bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Kamu ada waktu? Aku ingin bertemu. Baik, aku segera ke sana. Ini punya siapa? Apa salah kirim? Tuan Jiang mau mengajak siapa makan malam nanti? Istriku. Makan malam romantis dengan istri? Kalau begitu, saya sarankan, pindah ke restoran tepi pantai hotel kami. Mejanya sedikit, bisa disewa seluruhnya. Dan ada band live juga. Suasananya sangat bagus. Di sana, Iya, di sebelah mana? suasananya memang bagus. Tapi tidak tahu. Nanti malam anginnya besar tidak? Aku takut istriku kedinginan. Tuan Hian berkata ya. Maaf. Minta maaf. Sangat menarik. Nada dering ponselmu sama dengan istriku. Benarkah? Berarti aku cocok dengan istri Tuan Jiang. Kalau begitu kamu harus lebih mendengarku, jujur saja. Makan malam romantis itu, yang penting suasana. Siapa yang peduli mau makan apa? Yang penting romantis dan berkelas. Semua bukan masalah. Makanya saya sarankan, pilih restoran tepi pantai hotel kami. Baiklah,
Restoran tepi pantai. Musik ini bisa dikirim ke saya nggak? Belakangan ini. Makin didengar makin suka. Oke, nanti saya kirim. Terima kasih. Xiao Zi, sebenarnya ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Aku seharusnya nggak sembunyiin dari kamu. Seharusnya dari dulu bilang jujur. Nggak bakal terjadi banyak hal begini. Kak, mending kamu marahin aku. Kalau nggak aku malah lebih sedih. Sampah. Kakak beneran nggak nyalahin kamu. Ini nasib kakak aja yang kurang beruntung. Dulu kira kalau nikah sama Jiang Chun akan bahagia. Tapi ternyata begini jadinya. Terus kamu ada rencana apa? Aku belum kepikiran sekarang. Anaknya juga begini, aku sementara nggak bisa pulang. Keluarga Jiang, tolong kamu bantu aku tahan dulu sebentar. Nanti kalau aku sudah putuskan, aku pasti akan jelasin semuanya ke Jiang Chun. Tentu aja gak apa-apa, keluarga Jiang ada aku. Yang paling penting sekarang, kamu dan anak harus jaga kesehatan. Selain itu, aku cuma berharap kakak jangan sembunyiin lagi dari aku. Masalah sebesar ini, Huang Jiawen aja tahu. Cuma aku yang gak tahu. Kamu tenang aja. Kakak janji nggak bakal sembunyiin apa-apa lagi, oke? Terus, Mama juga belum aku kasih tahu soal kamu. Gak apa-apa, itu gak penting. Yang penting kamu dan anak baik-baik aja. Kedepannya apa yang kamu bilang bakal aku turutin. Benar-benar adik yang baik. Kamu bikin aku kecapean banget tau. Bolak-balik ke sini 3 kali. Gaji yang kamu kasih mending gak usah dikasih. Aku segini capeknya, paling gak kasih tahu dong. Kamu ini mau ngapain sih? Nembak? Bukan. Perceraian. Sepertinya juga tidak benar. Jujur saja, sudah lama aku tidak pernah melihatmu begitu perhatian pada seseorang. Aku rasa yang hilang ingatan bukan Qin Yingsu, tapi kamu. Pergi saja. Aku sudah bekerja keras seharian, kamu malah membuangku setelah digunakan. Setelah selesai membaca kitab, memukul biksu, seharian ini, kakiku sudah hampir kram karena terus menginjak gas. Setidaknya kamu bisa mengantarku ke kamar untuk istirahat sebentar. Kamu mau apa? Pergi. Semangat, semangat. Aku rasa tidak buruk, coba saja. Baru saja membayar 50.000, sekarang harus bayar lagi. Tolong perhatikan baik-baik, setiap biaya di sini. Ada dasarnya. Pertama, kedua anak Anda lahir prematur. Harus dirawat di ruang perawatan intensif. Dan salah satu anak Anda menderita penyakit jantung bawaan yang parah. Harus dipertahankan dengan obat-obatan. Karena anaknya masih sangat kecil. Kita harus meminimalkan efek samping obat. Jadi kita hanya bisa menggunakan obat impor terbaik. Anda sendiri yang setuju dan menandatangani ini. Saat aku menandatangani, kamu tidak bilang obatnya semahal ini. 10.000 sehari, ini bukan mengobati, ini merampok. Ada apa? Anda datang tepat waktu. Salah satu anak Anda memiliki masalah jantung, ayah anak ini. Mengeluh biaya pengobatannya terlalu tinggi. Anda yang putuskan. Apakah obat ini perlu dilanjutkan? Tentu, kami juga punya obat yang lebih murah. Tapi kami tidak bisa menjamin efeknya pada tubuh anak. Apa maksudmu? Ini jelas-jelas overmedikasi. Kamu masih merasa benar?
Kamu bukan ayah anak ini, kenapa kamu panik? Aku hanya khawatir untukmu. Sudah, aku tidak butuh. Dokter, dia bukan ayah anak ini, jangan dengarkan dia. Untuk anaknya, gunakan obat terbaik, aku yang bayar. Baik, tidak masalah. Ini bukan masalah uang. Meskipun kamu kaya, kamu harus hemat. Baik, aku akan bayar. Kakak tidak menyangka. Huang Jiawan ini ternyata cukup takut padamu. Bukankah dia selalu seperti itu? Tidak bisa diandalkan. Hanya saja, anakku yang harus menderita. Kak, kita pasti akan sembuh. Kalau di sini tidak bisa, kita pergi ke Qingdao. Kalau di Qingdao tidak bisa, kita ke Beijing. Kalau di Beijing masih tidak bisa, kita akan pergi ke Amerika. Pasti akan membaik. Jiang Chun tidak suka anak. Kalau dia tahu aku hamil, pasti tidak mau mempertahankan anak ini. Dan juga Jiang Boer, dia juga tidak akan menerima anak ini. Annie Qiu dan Jiang Boer bekerja sama untuk kejahatan. Kalau mereka tahu aku hamil, anak ini mungkin tidak akan bisa dipertahankan. Kalau kamu tidak percaya kata-kata kakak, kamu bisa bawa obat ini untuk diperiksa. Kenapa masih di sini? Aku sudah bilang sebelumnya kalau barangnya salah taruh. Kenapa masih di kamarku? Apa? Dari kamar sebelah. Oke, aku mengerti. Ayo naik, istirahat sebentar. Hati-hati licin. Istirahat dulu. Capek tidak? Ini barang apa? Senjata utama untuk merayu cewek. Kamu kok bisa kekanak-kanakan banget? Aku kira Bur sudah cukup kekanak-kanakan. Kamu lebih kekanak-kanakan darinya. Kasih ke aku. Kalau kamu tidak mau, aku beli ini untuk pacarku. Dia sudah lama sekali. Aku beritahu kamu. Saat kerja tidak boleh bawa barang seperti ini. Disita. Aku kasih tahu kamu. Kalau pakai ini, pasti tidak akan salah. Band akan langsung mainkan musik begitu kamu melambaikan tangan. Mengalahkan semua film romantis. Benarkah? Semua sudah diatur. Orang hebat. Harus istirahat dulu.
Datang. Ayo. Aku sudah berkeliling seharian di luar. Cukup capek. Ngapain ribet-ribet? Makan biasa aja udah cukup. Kenapa nggak pakai baju yang aku kasih? Baju itu pasti cocoknya pakai sepatu hak tinggi. Lihat jalanannya jelek banget, nanti aku keselio gimana? Lagi pula ini laut semua, kalau aku jatuh ke laut gimana? Aku kira aku udah nggak romantis banget. Aku nggak nyangka kamu lebih nggak romantis dari aku. Ini bukan soal nggak romantis, tapi sama siapa romantisnya? Lagi pula, kita kan nggak lagi syuting drama Korea, angin lautnya kenceng banget. Makan angin laut terus, nanti sakit perut. Kamu kenapa sih hari ini? Aku tinggalin semua urusan kantor. Cuma buat deketin kamu, kamu malah gini. Kadang muncul, kadang enggak. Kadang ketemu langsung marah-marah. Aku pengen tahu, aku salah apa sih? Bilang dong. Bisa nggak kamu duduk dulu? Kamu terus-terusan begini? Aku ngadepin kamu leherku pegel semua. Ini ada musik juga loh. Dulu kan kamu susah payah ngajak aku makan bareng. Sekarang aku yang siapin dengan hati-hati. Aku kira kamu bakal senang. Ternyata sia-sia. Nyonya Jiang kenapa? Tuan Jiang kok pergi? Makanannya nggak cocok atau musiknya nggak pas? Nggak mungkin. Ini. Tuan Jiang udah ngulang-ulang pesannya. Kita latihan sepanjang sore tadi. Semua ini, dia yang siapin dengan hati-hati. Ayah. Dari appetizer sampai main course. Termasuk dessert sama wine. Semua Tuan Jiang pilih-pilih lama banget. Nyonya Jiang. Tuan Jiang benar-benar perhatian sama kamu. Aku, ini bisa dibungkus nggak? Datang. Minggir-minggir. Kamu ngapain sih? Ngapain pesan banyak-banyak? Nggak bakal habis. Kamu mau ngapain? Makan, kan kamu yang siapin, kamu juga harus makan. Tadi kenapa nggak makan di bawah? Wangi banget. Makan. Aku. Kadang aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Enak banget, coba deh. Enak nggak? Coba. Kayaknya emang enak. Kan udah ku bilang enak. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Gak ada yang berebut? Sini, Lab. Aku nggak sibuk apa-apa. Ini kan kampung halaman. Aku cuma pengen jalan-jalan. Lihat-lihat, siapa tahu bisa nemu kenangan. Ketemu ibumu? Ibu. Ibu udah balik ke Pulau Qin, jadi aku juga mau pulang. Sebenarnya, aku ajak makan hari ini karena mau kasih sesuatu. Telepon dulu. Dia bisa aja mikirnya. Aku tahu. Ada apa? Bur mogok makan. Udah 2 hari, ditanya kenapa nggak mau jawab. Ya udah, kamu buruan pulang aja. Aku capek banget hari ini, nggak ikut pulang dulu. Ya udah. Kalau di sini bikin kamu nyaman. Istirahat aja dulu beberapa hari. Kalau udah segar, aku suruh sekretaris jemput. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Sesuka kamu deh.
Sebenarnya aku mau kasih sesuatu waktu makan tadi. Aku tahu. Ini kan lumayan seru juga. Malam-malam jangan nyetir, bahaya. Aku pesankan supir ya. Di jalan bisa istirahat dulu. Gak apa-apa, ada supir. Sekretaris Van Gateng. Dia mau apa? Udah dari tadi dipanggil. Oh ya, matahari di Pulau Merah panas banget. Kamu perempuan gak bawa sunblock. Bawa payung kalau keluar. Gak peduli sama perawatan. Kamu tahu dari mana aku nggak pakai sunblock? Waktu merapikan barangmu di penginapan, aku nemu. Kamu pasti sudah berkomplot dengan nyonya pemilik toko. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa membereskan barang-barangku lebih awal? Kamu tersenyum. Aku jadi lega. Senyum lagi dong. Sampai jumpa di Qingdao. Jiangchun, kamu pikir aku bodoh? Aku tentu tahu apa yang kamu rencanakan. Tapi kamu salah paham soal romantis. Salah memilih objek. Jiangchun mungkin akan menjadi ayah yang baik. Asalkan anak-anak melewati masa kritis. Kakak akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau selama ini kamu tidak tega pergi, jangan turun, tinggallah di sini. Aku akan pulang untuk merawat Nona Jiang itu. Sudah dikirim? Tidak ada cincin? Jangan buru-buru. Pasti ada kesempatan lain. Bowe, beberapa hari ini kamu tidak makan dan minum. Bagaimana bisa? Siapa yang mengganggumu? Apakah Tuan Chen yang mengganggumu? Tuan Chen yang mana? Kalian semua menyebalkan, keluar semua. Keluar semua, keluar. Emma Jill, kamu kesini sebentar. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi dengan Chen Lingsheng ini? Apa urusanmu? Bergumam apa? Aku bertanya padamu. Apa yang sebenarnya dilakukan Chen Lingsheng pada Bur? Aku benar-benar tidak tahu. Awalnya Bur dan Tuan Chen itu baik-baik saja. Bercanda dan makan bersama. 2 hari lalu saat pergi masih terlihat bahagia. Tapi begitu kembali, dia tidak mau makan dan minum. Chen Lingsheng ini terlihat sangat jujur. Tapi bisa mengontrol Bur dengan ketat. Dokter, Tuan benar-benar tidak ada di rumah, sedang pergi berlibur dengan Yingsu. Kalau Bur benar-benar terjadi sesuatu, aku tidak bisa bertanggung jawab. Mereka pergi liburan kemana? Tuan, kamu akhirnya kembali. Cepat periksa Bur. Dia hanya mau mendengarkanmu. Bibi An juga datang. Bur tidak mau makan, aku membawakannya obat. Tenang, aku akan periksa dia dulu. Ini siapa? Masih seperti waktu kecil. Kalau marah langsung sembunyi di selimut sambil nangis. Sini aku lihat siapa ini. Bur. Kakak, Sudah. Jangan sedih lagi. Bilang sama kakak siapa yang nakal. Kakak yang urus dia. aku rasa aku dibodohi Chen Lingsheng. Dia sama sekali nggak suka aku. Aku yang ngejar-ngejar dia terus. Aku rasa aku nggak punya harga diri. Siapa lagi kalau bukan? Ternyata Chen Lingsheng. Dia baik apa sih? Kamu suka yang gimana? Kakak cariin lagi. Aku cuma suka yang kayak Chen Lingsheng. Selera kamu berat banget.
Terus kenapa dia nggak suka aku? Aku kurang apa? Siapa bilang kamu kurang? Bur kita cantik. Imut dan lembut lagi. Iya kan? Berani dia nggak suka kamu. Ngejahatin kamu berarti ngejahatin kakak juga, iya kan? Jangan bercanda kakak. Sudah senyum aja. Jangan nangis. Kalau Chen Lingsheng. Nanti kakak ajak dia ngobrol, ya? Beneran. Kakak kapan bohong sama kamu? Sampah. Sudah-sudah, cuci muka dulu. Makan yuk. Jangan nangis lagi. Lingsheng. Dengar ya, pas liburan sekolahku bagi-bagi voucher salon. Kamu telepon Bu ya? Tanya dia ada waktu nggak, aku traktir dia salon. Jangan disia-siakan. Kamu ajak teman-temanmu aja. Dia nggak akan ke rumah kita lagi. Kalian bertengkar. Aku sama dia cuma hubungan kerja. Jangan asal jodohin. Masa disebut asal jodohin? Dia ngasih aku tas mahal. Ini namanya balas budi. Makin besar makin nggak ngerti diri. Kalau kamu tidak memukul, aku yang akan memukul. Aku pukul, aku pukul, aku pukul. Kamu keluar dulu saja. Kalau kamu keluar, aku akan memukul. Telepon ini harus dilakukan. Baik, baik, baik. Sudah saatnya kita bicara jelas berhadapan. Tuan Xiang. Bukan Bur yang mencari kamu, telepon itu aku yang lakukan. Ada urusan denganmu. Apa urusan Anda mencari saya? Aku beritahu kamu. Jauhi Bur dari sekarang. Dia bukan batu loncatan di jalanmu. Selain itu, urusan tender sudah selesai. Ini bagaimana? Bahkan sampai berkelahi. Anak ini terlihat pantas dipukul. Tidak, kamu yang berkelahi malah memanggilku. Kalau kamu berkelahi sendirian dan terjadi sesuatu yang berbahaya, sungguh, aku tidak pernah melihatmu marah sebesar ini. Bur tidak pernah tertarik pada siapapun. Pertama kali malah bertemu orang seperti ini. Sudah, tenangkan dirimu. Selanjutnya bagaimana? Tender dari institusi desain Chen Lingsheng itu. Tidak mungkin. Sarapan Anda. Ada apa dengan tangan ini? Pergelangan tangan masih kurang nyaman untuk diputar. Ayo, bantu aku memakainya. Tuan, aku tidak bisa memakai dasi. Bagaimana kalau kamu minta bantuan Yingsu? Yingsu sudah kembali. Benarkah? Tunggu sebentar.
Masuklah. Kamu bisa memakai dasi? Bisa? Ada apa? Beberapa hari lalu pergelangan tangan terluka, kamu harus membantuku. Kenapa kamu melihatku? Ini bukan pertama kali kita bertemu. Makan di luar malam ini saja. Suasana di sini juga tidak baik, aku ada urusan yang ingin kubicarakan. Tidak bisa. Aku sudah ada janji. Janji dengan siapa? Tidak bisa dibatalkan? Sudah dijanjikan sejak lama. Tapi aku suamimu. Tetap harus ada urutan. Setidaknya kamu bisa memberitahuku. Kamu janjian sama siapa? Aku juga tahu aku ada di belakang siapa. Aku janjian sama Nyonya Song dan teman-temannya. Sudah dari lama janjian makan siang bareng. Ya sudah. Kalau begitu, aku akan mengantri di belakangnya. Bangun pagi-pagi banget. Aku mau berangkat kerja. Hari ini pengumuman hasil tender Shanghai. Sebagai direktur desain, aku harus ada di sana. Ganteng, boleh nebeng nggak? Ayo. Hari ini hari Jumat? Iya, Jumat. Kenapa? Aku janjian sama Nyonya Song dan teman-temannya. Sudah dari lama janjian makan siang bareng. Aku juga nggak tahu, dia bisa menghipnotis istriku. Terus-terusan bilang dia baik. Katanya suka ngurusin amal. Akhir pekan selalu ngajar anak-anak di panti asuhan. Gak apa-apa. Kek, tunggu sebentar. Kalau kamu gak mau kerja, aku kasih kamu libur. Pergi jalan-jalan buat refreshing. Aku nggak libur. Bos Jiang. Sebentar lagi orang dari biro desain datang. Kamu gak takut itu Chen Lingsheng? Ngapain takut? Aku nggak salah sama dia. Lagi pula, urusan kerja ya urusan kerja. Masa karena Chen Lingsheng nggak suka aku nggak kerja? Bagus kalau kamu bisa berpikir terbuka. Rasanya kamu udah dewasa. Kak, jangan bicara kayak gini. Lebih serem dari ayah. Jangan lupa, kamu janji mau ngobrol sama Chen Lingsheng. Sebelum itu, aku juga janji bakal berusaha nggak cengeng. Pintar banget. Banyak orang di sini. Bos Jiang. Bu Ir. Waktu itu aku salah. Aku minta maaf. Tuan Chen, nggak perlu minta maaf. Sekarang kita hubungan kerja. Urusan kerja ya urusan kerja. Semoga tender kamu lancar. Bro, ada apa nih? Kita tidak akan tersingkir, kan? Tidak apa-apa. Terima kasih sudah membantuku menghubungi Profesor Su. Kalau tidak, pemindahan rumah sakit anak pasti tidak akan semudah ini. Jangan sungkan-sungkan. Meskipun Qin Yingsu tidak disukai orang, tapi anak itu tidak bersalah. Aku harus membantu. Terima kasih. Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuan. Obat ini perlu kamu periksa komposisinya. Tidak masalah. Kamu kenapa? Kok mulai minum obat? Ini bukan untukku. Nanti aku jelaskan lagi. Hari ini aku harus mengajar anak-anak panti asuhan. Aku pergi dulu. Jah, terhilang. Baiklah, semuanya. Setelah diskusi serius dari Dewan Direksi kami. Dengan ini saya umumkan, pemenang proyek ini adalah Kantor Desain Haihua. Ini tidak adil. Jelas-jelas desain kami jauh lebih baik daripada Haihua. Aku akan temui Jiang Chun. Sedala. Hasilnya sudah kuduga. Kenapa kamu ribut dengan Jiang Bur? Proyek ini tidak berhasil. Kamu malah menyeretku ke dalam masalah, Chen Lingsheng. Aku yang bertanggung jawab atas hal ini. Biarkan aku yang menanggungnya. Kenapa tidak ketuk pintu lagi? Kakak, apa maksudmu?
Kenapa kamu mengeluarkan Institut Desain Arsitektur? Aku tidak percaya dengan penilaianmu. Kamu tidak bisa melihat mereka lebih baik dari Haihua? Aku tidak akan membiarkanmu bekerja sama lagi dengannya. Ini untuk kebaikanmu. Aku juga tidak akan memberi kesempatan pada orang itu. Kakak, apa maksudmu? Kenapa kamu berkata seperti itu? Sebenarnya aku sudah menemui Chen Lingseng. Aku menyuruhnya menjauh darimu. Dia sudah bilang tidak menyukaimu, percuma saja berusaha. Jangan memaksakan diri. Lagi-lagi mendekatimu. Berani jamin dia tidak ingin proyek ini? Aku tahu kakak ingin yang terbaik untukku. Tapi sekarang semua orang di perusahaan tahu aku mengejarnya. Kalau kakak melakukan ini, orang akan bilang aku memanfaatkan jabatan. Sangat memalukan. Memanfaatkan jabatannya sudah. Aku tidak takut. Kamu takut apa? Lagi pula, proyek sebesar ini tidak bisa dianggap main-main. Dari awal dia mendekatimu dengan tujuan tertentu. Dia seharusnya sudah memikirkan konsekuensi seperti ini. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi kamu juga seharusnya berdiskusi denganku dulu. Aku kan masih direktur desain. Baik. Kalau kamu sudah bilang begitu, aku mau tanya kamu. Apa dasarmu mengira dia mampu mengerjakan proyek kita? Kamu tidak memberinya kesempatan sekalipun, bagaimana kamu tahu dia tidak bisa? Bukan aku yang bilang dia tidak bisa. Ada apa bilang saja ke ayah. Kamu. Lihat, kelinci-kelinci kecil ini lucu tidak? Look you. Kalau betul ada anak ini, kita menggambar kelinci yang sangat menggemaskan, ya? Ja. Pelajaran ini kita berlomba, siapa yang gambarnya paling bagus. Gurunya akan memberikan kelinci itu padanya, ya? Ja. Cepat turun dan gambar. Aku mulai menghitung waktu. Kenapa tiba-tiba datang ke panti asuhan ini? Kamu lupa apa yang Song Xian katakan di pantai waktu itu? Tidakkah kamu merasa aneh? Kamu bilang Qin Yingsu jadi guru. Aku juga merasa aneh. Dulu, aku hanya dengar Qin Yingsu ini. Jalan-jalan, minum teh, belanja pakai kartu. Tidak tahu dia bisa mengajar. Waktu berubah terlalu cepat. Ayo masuk lihat. Ya. Hari ini kita menggambar kelinci bersama, ya? Ja. Aku lihat siapa yang gambarnya paling bagus, kita berlomba. Lalu yang gambarnya paling bagus dapat hadiah, ya? Ja. Mulai. Astaga, Qin Yingsu bisa melukis juga? Kalau begitu kamu gambar rumah, ya? Aku hanya bisa menggambar bulan. Halo guru, Bulan. kamu sembunyi apa? Seperti pencuri saja. Aku juga tidak tahu. Kamu sudah. Kalau kamu tidak ingin dia tahu, kamu datang buat apa sih? Kapan kamu punya hobi mengintip begini? Pelankan suara. Bagaimanapun kamu juga anak sulung keluarga Jiang, kan? Bos perusahaan properti. Kamu bilang kamu menarikku untuk menguntit istrimu. Bukan. Sekarang kamu main apa sih ini? Ayahku. Angkat. Ayah. Kamu datang ke panti jompo. Jiang Chun. Jiang Chun kok bisa datang ke sini? Jangan-jangan aku salah lihat.
Aku bilang, lari apaan sih? Kayak pengkiri ayah. Kalau King Yingsu lihat malah lebih baik. Kamu ini tunggu apa? Suami datang menjenguk istri di tempat kerja, kan? Sekalian tanya dia. Kok bisa berubah drastis gini? Dia seperti ini, aku sampai tidak mengenalinya. Apalagi kamu, aku saja merasa aneh. Perubahannya terlalu besar. Kalau gitu kamu harus lebih jelas tanya langsung. Sekalian puji istri kamu. Aku rasa dia seperti jadi orang lain sejak keluar dari rumah sakit. Sebenarnya dia mau apa sih? Kalau menurut kamu, dia berubah jadi lebih baik? Atau lebih buruk? Kamu tidak perlu jawab aku. Kamu sendiri yang tahu saja. Ayo pergi. Kemana? Ayah masih cari aku. Qin Yingsu, sudah lama kenal kamu. Tapi tidak pernah tahu kamu bisa melukis. Apalagi yang tidak aku tahu tentang kamu? Nona kecilku, kamu tidak bisa hanya menyiram 2 pot ini. Nanti mati. Yang lain juga disiram. Jangan terus-terusan mengatur, aku jadi bingung mau menyiram yang mana. Sini pakai ini, pakai ini. Semprot sedikit saja sudah cukup. Begini saja. Ya, ini sedikit-sedikit tapi sering. Kakak, kamu datang. Ayah, kamu cari aku? Bu Ye bilang padaku. Proyek di Shanghai itu. Kamu menolak desain dari biro desain. Dan bilang itu perintahku, ya? Ayah, aku sudah berdiskusi denganmu dan kamu setuju. Sudahlah, Kak. Aku sudah tanya ayah, kamu ini memalsukan perintah. Kalau bukan karena aku cerdik, datang dan bertanya, Chen Lingsheng bakal jadi korban fitnah. Aku tidak mengada-ada. Ayah lupa. Saat itu kita sepakat. Motivasi Chen Lingsheng kenal Bur tidak murni. Jadi, kita putuskan untuk tidak memakainya lagi. Lagi pula desainnya memang tidak bagus. Kapan kamu berdiskusi denganku? Kamu bilang Chen Lingsheng ini sombong karena punya bakat. Sedikit prestasi langsung meremehkan Bur. Orang ini tidak bisa dipakai. Ayah, kita sepikiran. Dan menurutku, kali ini proposal Chen Lingsheng tidak istimewa. Jadi aku sarankan, kali ini dia tidak dilibatkan. Terserah kamu. Urus saja sendiri. Ini bagus sekali. Memang Chen Lingsheng tidak pantas untuk Bur. Dengan sifat Bur, asalkan tidak bertemu, beberapa hari lagi dia akan lupa. Tante An tidak salah. Urus saja, jangan sampai Bur. Terluka. Kamu pikir aku pikun? Aku beritahu kamu, masalah harus dipisahkan. Karakter Chen Lingsheng masih perlu diteliti. Tapi proyek Shanghai ini harus kamu kerjakan dengan ketat. Bur sudah menunjukkan desain biro desain padaku. Meski tidak memenuhi harapan kita, tapi jauh lebih baik daripada yang kamu pilih. Aku sudah janji pada Bur, memberi biro desain kesempatan untuk mengajukan lagi. Ayah, tidak bisa seperti ini. Masih perlu dijelaskan? Ayah lupa ya? Aku yang lupa atau kamu yang lupa? Tonton, ayah dan kakakku, Tante An juga ada di sini. Ayo, Tante An, katakanlah, hari itu. Kebetulan saat aku sedang berdiskusi dengan ayah tentang masalah Chen Lingsheng. Kamu juga ada di sana, bantu aku menjelaskan. Zhang Xiyuan. Ayahmu bilang tidak ada, ya tidak ada. Jangan buat ayahmu marah, itu kakakmu. Apa yang Chen Lingsheng lakukan padamu? Kamu sangat tidak suka dia, dan lagi. Ayah sudah jelas memberikan kesempatan untuk Chen Lingsheng. Apa maksudmu melakukan ini? Aku ini untuk siapa? Ya, kamu berbuat baik untukku. Jika kamu benar-benar ingin berbuat baik untukku, jangan ikut campur lagi dalam urusanku dengan Chen Lingsheng. Tidak meminta bantuanmu, asal jangan merusakku saja sudah cukup. Baik. Jika di kemudian hari Chen Lingsheng bermasalah lagi, jangan gunakan mogok makan untuk mengancam orang lain, oke? Kakak. Bu Ea, kamu mogok makan? Tidak, ayah. Aku hanya bercanda dengan kakak, main-main saja. Ya, sifat Boer memang suka bercanda. Boer, jangan seperti ini lagi di kemudian hari. Menjerti, ayah. Ayo main sama batmu. Zhang Xiyuan, urusan ini lakukan seperti yang kukatakan tadi. Jangan gunakan aku sebagai tameng lagi. Kenapa?
Cepat bantu ayahmu duduk, cepat. Kamu bilang. Jelas-jelas dia sendiri yang mengatakannya, tapi dia tidak mengakui. Sekarang aku yang jadi orang jahat. Benar, kan? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayah. Jangan marah dulu. Memang ingatan ayah agak buruk. Tapi dalam urusan perusahaan, dia tidak pernah salah. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi padanya kali ini? Tantangan ini juga benar-benar aneh sekali, apapun yang dikatakan, dia dengar. Tapi itu bukan salah Tante An. Tante An diundang kembali oleh ayah. Sekarang kesehatan ayah bergantung padanya. Kamu bilang dia tidak mendengarkan ayah, apa mungkin mendengarkanmu? Aku mengerti Tante An. Tapi aku benar-benar tidak mengerti ayah. Apa maksudnya ini? Kamu bilang punya satu istri dan satu ayah. Yang satu lebih tidak menentu dari yang lain. Kamu pikir, apakah di kehidupan sebelumnya kamu berhutang pada mereka berdua? Jangan ganggu aku kasih tahu. Aku belum tidur nyenyak belakangan ini, aku mau tidur lagi. Dua keponakanmu itu sudah masuk ke ruang perawatan intensif neonatal. Aku juga sudah bicara dengan kepala Ki. Dia akan segera mengatur konsultasi dengan ahli. Bagus sekali, terima kasih Xiaoya. Denganmu di sini, aku merasa tenang. Aku hanya melakukannya demi anak-anak, kalau itu kakakmu. Aku benar-benar tidak ingin ikut campur. Mengerti. Naonya Song, kebetulan sekali. Aku membawa anak keduaku untuk pemeriksaan. Sekalian aku juga periksa. Bagaimana denganmu, Nyonya Jiang? Aku datang untuk pemeriksaan rutin, ini temanku. Aku Xiaoya, teman Qin Yingsu. Hello. Maaf Nyonya Song. Kami ada urusan mendesak. Kami pergi dulu. Lain kali kita minum teh. Kenapa kamu menarikku keluar? Aku masih harus kerja. Jangan bicara terlalu banyak dengannya. Kalau Jiang Chun pulang dan bertanya siapa kamu, bagaimana aku menjelaskannya? Apakah kini subuh temannya tidak dikenal Jiang Chun? Lihat betapa penekatnya kamu. Aku hanya tidak mau repot menjelaskan. Ngomong-ngomong, laporan tes obat yang kamu minta sudah keluar, ini. Aku kasih tahu, suplemen yang kamu berikan padaku benar-benar mengandung bahan kontrasepsi. Dan itu yang terbaru. Aku sarankan kamu segera meninggalkan keluarga Jiang. Keluarga Jiang ini benar-benar tega. Ini disebut keluarga Jiang tidak punya batas. Aku tidak bicara lagi, aku pergi kerja. Tidak heran kakak melahirkan di luar. Ternyata kekhawatiran kakak benar.